Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan. Kali ini saya berada di tempat kedai kopi yang ada di ibu kota Kabupaten Belangon Selatan, tepatnya di Desa Popodo. Saya akan berbincang dengan pemiliknya, Mas Upik. Bagaimana dia membangun usaha ini sebelum dan pada saat pandemi sampai sekarang. Saksikan di Suara NATO. Sahabat podcast Suara NATO, berjumpa lagi dengan saya Andrika Hasan, host podcast Suara NATO. Kali ini kita podcast outdoor kembali. Bersama saya telah hadir bintang tamu spesial. Kita laksanakan podcast outdoor di tempat kedai kopi atau usaha UMKM ya. Kedai kopi di mana tempat nongkrongnya para anak muda maupun masyarakat ibu kota Bolamondo Selatan, karena lokasinya ini berada di ibu kota, tepatnya di Desa Popodo, akses jalan utama, yaitu kedai Kampung Bolango. Bersama saya telah hadir Mas, kami sering manggilnya Mas Upik. Mas Upik, Jufri Pakia. Iya. Assalamualaikum Mas Upik. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Iya sehat. Jadi biar pandemi tetap harus sehat ini. Mesti sehat. Tetap harus kuat, harus sehat. Ya. Sahabat podcast Suara NATO, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mas Upik silakan diperkenalkan dirinya kepada sahabat podcast Suara NATO, bahkan mungkin kepada dunia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jufri Pakia. Saya owner kedai Kampung Bolango. Terima kasih sudah hadir di tempat saya. Apalagi yang mau disampaikan untuk perkenalannya? Ya, kebetulan kedai saya berada di Desa Popodo, jalur utama Kabupaten Bolamondo Selatan, di ibu kota, di Kecamatan Bolang Oke, Kabupaten Bolamondo Selatan. Itu barangkali Ya. alamat. Kapan membuka usaha ini, Mas Upik? Kalau usaha di tempat ini saya buka kira-kira sekitar tahun 2017. 2017. 2017 itu kita ada kerjasama juga untuk buka usaha ini. Tapi pas saya buka untuk usaha saya sendiri 2019. 2019 ya. Oh, jadi sebelumnya ada apa namanya? Usaha bersama. Usaha bersama. Kemudian melakukan usaha sendiri. Iya. Di 2019. 2019. Sebelumnya Mas Upik membuka usaha ini pekerjaannya apa? Saya kebetulan pelaut. Pelaut. Saya pelaut. Menarik ini. Jauh sekali memang Dari ini ya, pelaut baru ya. Bisa diceritakan Mas Upik? Iya, saya 2000-an lah. Saya itu pelaut kira-kira sampai 2014. 2000 sampai 2014 ya. Saya pelaut ya, kerja di perusahaan Cina Ya. untuk perkapalan. Ya. Kebetulan produksi penangkapan ikan. Oh, jadi di perkapalan produksi penangkapan Iya. ikan. Jadi tempat kerjanya di situ. Itu kapal Indonesia apa kapal asing? Kapal-kapal Indonesia tapi pengusaha asing. Oh, yang punya pengusaha asing. Nah, kemudian tiba-tiba ini kan di luar daerah, merantau waktu itu ya. Iya, merantau. Balik, kebetulan Mas Upik ini kan putra daerah. Iya. Kemudian terpikir untuk membuka usaha. Iya, Itu seperti apa? Karena kan kedai kopi ini walaupun untuk wholesale itu belum terlalu banyak. Iya. Masih bisa dihitung dengan jari istilahnya lah. Iya. Tapi ketika di 2017 itu kan itu awal-awal merintis. Itu bagaimana bisa terpikir membuka usaha ini? Iya, kebetulan setelah saya berhenti melaut, Ya. ada teman yang mengajak untuk belajar membuat kopi, meracik kopi. Karena kebetulan di tahun itu juga warkop itu banyak yang Mulai menggeliat ya. Karena kita pikir juga
bisa jadi apa namanya Mata ide pencarian, usaha, iya ide ide usaha. usaha. Makanya di 2014 itu setelah berhenti dari melaut, saya coba untuk ikut belajar meracik kopi. Itu pelatihannya resmi apa? Resmi. Resmi. Oh, Iya, oh, resmi. semacam bartender begitu ya? Iya. Pelatihan Iya, untuk dia khusus untuk barista. Oh, barista ya, Barista barista. untuk meracik kopi. Berarti ada bersertifikasi. Iya, bersertifikasi. Itu di mana waktu itu masuk Itu di Makassar. Di Makassar Saya ya? ikut, iya. Kemudian ke sini coba Iya. membuka usaha itu. Setelah setahun ikut, Ya. ya paling 6 bulan ikut belajar meracik kopi. 6 bulannya untuk mempermantap juga Ya. sambil kerja. 2016 akhir saya kembali ke sini dan 2017 awal saya memulai usaha ini. 2017 awal ya? 2017 awal kebetulan waktu awal buka kita ada kerjasama, ya, usaha bersama. Kita bersama. Kemudian memisahkan diri. Iya, kebetulan kita memisahkan diri dan kebetulan yang saya ajak kerja sama juga, kita sama-sama membuka di tempat yang berbeda. Oh gitu. Oh iya, yang kedai Kemang ya? Kemang, Ya. betul. Ownernya itu Bung Amang, kebetulan Iya. sahabat saya itu. Iya. Alhamdulillah semakin banyak tempat kedai kopi di ibu kota ini menjadi referensi buat masyarakat ibu kota. Iya, untuk betul. menjadi tempat nongkrong ya. Iya, betul. Nah, terkait dengan tentu membuka usaha pasti membutuhkan modal. Iya. Ya, kira-kira bisa disampaikan berapa banyak sih, atau mungkin ada bisa di-sharing ke Ya. apa namanya, ke sahabat podcast Suara NATO, modal yang dibutuhkan. Iya. Kebetulan kalau saya membuka usaha ini, saya memulai dengan modal sekitar 20 juta 20 juta ya, untuk bangunan dan perlengkapan perlengkapan untuk equipment penyajian kopi ya. Ya. Kebetulan ada bantuan-bantuan sedikit dari teman-teman juga. Oh, dari teman-teman. Iya, untuk menyuplai kopi. Oh, penyuplai kopi. Iya. Nah, Kebetulan kita dapat dari Sulawesi Selatan juga untuk oh jadi bahan-bahan ini, kopi ini berasal dari Sulawesi Selatan. Iya. Kalau untuk kopi di Bolsel sendiri, apa ada? kebetulan kalau di Bolsel sendiri kita sudah tidak punya kopi lagi. Oh, untuk gitu ya? lokal, iya. Mungkin kopi Kota Mobagu ya. Kopi Kota Mobagu ya paling dekat lah dari Paling kita. dekat ya. Oke. Nah, itu modal. Tentu berbicara modal menjalankan usaha. Ini terkait dengan pendapatan. Seperti apa? Ya, Bisa di-sharing mungkin? ya barangkali kalau kita bicara sekarang untuk pendapatan di era pandemi ini beda dengan sebelum-sebelumnya. Barangkali kita masih bisa mendapat ya kalau kita punya modal Di persentase saja. ya di persentase dari 100% ya kita masih bisa dapat 30-40% lah. 30-40%. Di sebelum pandemi bisa seperti itu juga atau Tidak, bahkan Beda. bisa lebih. bisa lebih ya? Bisa lebih. Mungkin bisa sampai 70-80% Iya, ya. betul. Berarti kalau setelah pasca 2020 awal-awal Awal-awal pandemi. puncaknya pandemi sampai hari ini, yang mudah-mudahan melandai ya, supaya Insya Allah. tempat-tempat usaha bisa menggeliat lagi, ekonomi, perputaran ekonomi bisa semakin baik. Iya. Tapi masih bisa bertahan sampai hari ini, Mas Upik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Karena mau tidak mau ini sudah menjadi mata pencarian utama. Iya, betul. Iya. Nah, untuk bantuan, Iya. setidaknya kan ini seperti di tempat-tempat lain, di kota-kota lain, saya memantau bahwa UKM itu dinaungi atau menjadi mitra dengan dinas-dinas terkait. Mungkin kalau di sini Koperindak atau apa yang semacamnya. Nah, untuk Mas Ubik sendiri di Bolsel seperti apa itu? Sudah tersentuh oleh Iya. pemerintah dalam hal ini dinas Iya, terkait? kemarin kita juga sempat dapat bantuan juga dari Disperindak-Kop. Disperindak-Kop ya? Ya, melalui Disperindak-Kop. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi ya? Iya. Oke. Ya, asal bantuannya kan dari BPUM kalau tidak salah. BPUM. Iya. Memang barangkali cuma baru itu kita dapat. Itu bantuannya berupa tunai atau Tunai. apa? Kita Uang tunai. mendapat uang tunai. Rutin diterima? Uangnya rutin diterima atau cuman sekali Kita saja? cuma sekali menerima. Bisa disampaikan jumlahnya? Kemarin dapatnya itu bantuan dari BPUM itu
sekitar 2.400.000. 2.400.000. Oh, per alhamdulillah usaha. lumayan ya. Iya. Itu membantu juga Mas Upik Iya, ya. di masa pandemi itu Di sangat masa membantu. pandemi. Nah, kalau jam buka tutup ini bagaimana di sini, Mas? Iya, kebetulan kalau saya buka untuk kedai itu selepas sholat Isya. Selepas Iya, sholat Isya. kira-kira setengah 8, Iya. pukul 19.30. Dan tutup pukul 1 dini hari. Pukul 1 dini hari. Termasuk larut juga Iya. ya. Sudah pagi, sudah dini hari. Nah, saya ingin Mas Upik menyampaikan menu-menu khasnya apa saja di sini untuk kopi-kopi favorit lah. Iya. Bisa di share ini. Nah, ini di meja kita ini sudah ada di depan ini. Ini kopi apa namanya ini, Mas? Iya, kebetulan yang saya sajikan ini kopi Toraja. Oh, ini kopi Toraja ya? Yang kita aplikasikan dengan alat pembuat kopi yang namanya Vietnam Drip. Vietnam Drip. Drip. Wah, ini kayak kopi Vietnam itu yang viral lah. Sempat viral itu ya, tapi ini tidak kan? Barangkali ini tidak beracun. Nah, kalau yang punya Mas Upik, ini kopi apa? Kopi hitam Ini salim? kebetulan ya original Toraja. Oh, ini original Toraja. Iya, ini Oh, kita jadi ini coba. ini favorit kopi yang ada di Iya. menu-menu yang ada. Selain itu apa aja kopinya? Kita kebetulan cuma menggunakan kopi Toraja. Kopi Khas Toraja. kopi Toraja strong. Strong Untuk ya. di kedai kopi Kampung Bolango. Nah, kalau untuk pelanggannya tentu di setiap warung kopi itu kan ada pelanggan tetap namanya. Iya. Ada anak-anak muda entah orang tua untuk nongkrong di tempat itu. Nah, kalau di Mas Upik Iya. segmen anak-anak itu Kebetulan seperti apa? di sini memang tempat nongkrongnya anak muda juga. Anak muda ya. Iya. Itu Fasilitas WiFi ada? ada, wifi ada. Oke. Mayoritas di sini anak muda, tapi ya ada juga orang-orang tua yang penikmat kopi malam. Penik. Ada juga ya? Ada juga. Itu tetap. Itu tetap. Mesti orang harus sering-sering pantau itu penikmat yang kopi malam kopi itu. malam itu yang Nah, kalau untuk pejabat ada nggak yang sering? ya kebetulan di sini juga suka sering datang ketua dewan kita. Ketua DPR ya? Ya ketua DPR. Sering juga Iya, nongkrong sini. kebetulan juga kalau di sini sering juga sempatkan diri untuk duduk juga Pak H2M. Pak H2M. Iya. Bapak Haji Herson Mayulu ya. Iya. Anggota DPR RI Iya. sekarang. Dapil Sulut Iya. dari PDI Perjuangan. Itu beliau minum apa itu Pak H2M? Nah, kebetulan mereka minum kopi yang seperti saya minum ini. Oh, kopi Toraja. Iya, kopi Toraja yang original tanpa Original. gula. Itu termasuk kopi strong juga di sini. Strong. Wah, luar biasa. Beliau memang- Saya tidak mampu kalau yang strong itu. Kalau- Makanya kenapa saya harus campur susu, Susu. sedikit karena agak terlalu Barangkali keras. Kan kalau beda-beda beliau kan. memang barangkali kuat untuk minum kopi. Ya, luar biasa ini. Jadi Bapak Haji Herson Mayulu, mantan Bupati pertama Iya. Lamongan Selatan, salah satu langganan di Iya. kedai kopi Mas Upik. Nah, Mas Upik, di Bolsel ini setahu Mas Upik, tentu ada bisa dikatakan ini pembuka ya Iya. di tahun 2017 itu kan, karena setahu saya belum banyak. Iya. Nah, sekarang situasinya seperti apa? Apakah sudah sebanyak seperti di tempat-tempat lain untuk kedai-kedai kopinya? Dan apakah itu teman-teman pengusaha-pengusaha UKM ini itu tergabung dalam satu wadah, katakanlah wadah seperti para pengusaha-pengusaha kopi seperti itu, kedai kopi milik kedai kopi. Iya. Kebetulan di sini kita di Bolsel sudah mendirikan yang namanya asosiasi asosiasi barista Bolsel. Oh, ada asosiasinya, Ada. asosiasi Barista barista Bolsel. Bolsel. Iya. Oke. Itu di bawah dinas apa? Itu kebetulan kita mendirikan di bawah dinas pariwisata. Oh, dinas pariwisata ya. Pariwisata. Kita di Bolsel ini di keanggotaan barista Bolsel kita sudah memiliki sekitar 15 kedai kopi kedai seperti kopi. di Bolsel Itu yang sudah dikenalkan di masyarakat. iya masyarakat. Dan itu juga sudah dikenalkan di asosiasi. Di asosiasi, Barangkali teman-teman lain belum mendaftarkan atau
kitanya yang juga belum Oh, sempat. berarti yang baru terdaftar resmi baru 15. Iya, 15. 15. Dan kalau ada mungkin orang yang coba membuka usaha baru, ya mungkin bisa bergabung di asosiasi ini. Boleh, sangat boleh. Nah, Mas Upik termasuk pengurus di situ. Iya, kebetulan saya wakil ketua di asosiasi. Oh, wakil ketua. Oke. Barista Bolser. Barista Bolser. Nah, program-program apa saja yang dilaksanakan oleh asosiasi barista ini? Iya, Atau masuk? kebetulan kita baru berdiri, kita masih sementara menyusun. Ya. Nantinya akan Pengurusan ya? Iya, kepengurusan. Setelah itu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Karena kebetulan ini kita baru berdiri juga. Ya. Kalau ini cuma Kopito di tempat Mas Upik ini? Kalau Rata-rata yang setahu Mas Upik di 15 itu. Apakah menjual makanan juga? Iya. Biasanya kan ada kedai kopi yang idealis ya. Idealis, iya. Dia tidak menjual menu makanan, cuman Kopito, minuman Iya, soft drink minuman, saja. iya. Kalau kebetulan kalau di asosiasi itu kedai-kedai kopinya itu banyak yang menjual makanan, ya makanan ringan, Ya. ya berupa ya nasi goreng biasanya, mie. Ada juga yang memang cuma jual minuman. Cuma jual minuman. Ya. Soft Dan drinknya. bahan-bahannya. Iya. Nah, ini tadi saya menyambung sedikit Mas Upik, ini kan pandemi, tapi alhamdulillah mulai melandai. Tapi masih bisa survive ya sampai Iya. hari ini. Alhamdulillah. Kita masih bisa bertahan. Berkreasi juga. di Ada apa namanya? Sering update menu-menu terbaru untuk kopi, racikan mungkin. Iya, kebetulan kemarin memang kita sudah tambah menu. Ada tambahan menu ya. Tapi untuk sekarang memang kita belum bisa sampai di situ karena memang kebetulan sekarang kebanyakan kita menggunakan bahan-bahan dari luar. Bahan dari luar. Dari luar daerah. Dari luar daerah. Oh, jadi kebutuhan apa namanya? Di daerah belum bisa mencukupi ya. Iya. Jadi harus ambil dari luar daerah. Wah, ini menjadi catatan juga. Iya. Berarti kita harus apa namanya? Konsen menjadi PR pemerintah supaya bisa bahan-bahan baku itu ada di daerah ini ya. Nah, kendala menjalankan usaha ini Mas Upik sampai sejauh ini dari 2017 masih usaha bersama kemudian menjadi usaha sendiri. Iya. Yang Mas Upik rasakan. Kalau kendala untuk menjalankan usaha sih tidak ada. Nggak ada. Tidak. Alhamdulillah kami berjalan. Ini sudah menjadi mata pencaharian utama. Iya, betul. Atau Mas Upik ada pekerjaan lain yang di luar? Iya, kebetulan kalau saya ada pekerjaan lain, ya bisa dikatakan saya ada di satu lembaga, salah satu lembaga di desa. Oh, aparat desa? Bukan. Lembaga desa, Kalau lembaga iya, non aparat ya? Non aparat. Lembaga apa itu? Kebetulan saya anggota BPD di. Oh, anggota BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Oh, di salah satu desa di ibu kota Iya. ya? Oh, oke. Nah, ini mungkin bisa saya membagi inspirasi dan menjadi inspiring mungkin buat teman-teman sahabat podcast Suara NATO khususnya dan masyarakat. Ada tips-tips mau untuk membagi kepada kita bagaimana bisa membuka usaha seperti ini. Ya. Kebetulan untuk bagi teman-teman yang ingin membuka usaha kedai kopi, ya barangkali kita juga bisa membantu barangkali di bagian penyediaan bahan-bahan. Ya. Itu barangkali yang tapi pada khususnya kalau untuk membuka ke satu kedai kopi itu ya memang kita butuhkan ya ilmu untuk meracik kopi. Ilmu itu ya. Iya, agar kita bisa mendapat kopi yang sesuai. Oke. Akan kita jual nanti. Kalau modal itu kan relatif kan. Relatif. Mau kecil besar yang penting ilmunya dulu yang ada. Dulu, iya. Kemudian apa lagi Mas Upik tips-tipsnya? Barangkali tempat strategis memungkinkan atau iya. seperti apa? Iya, satu hal yang terpenting juga barangkali lokasi. Ya, kita pemilihan lokasi barangkali di mana bisa kita tempatkan untuk kedai kita. Ya. Ya, khususnya ya jalan-jalan seperti ini jalan utama ya. Jalan utama. Barangkali itu. Jadi tergantung modal itu tidak menjadi ukuran. Iya. Besar kecil. Kalau Mas Upik kan membuka usaha ini dari 20 juta. Tapi itu di tahun itu sudah termasuk lumayan juga, itu besar juga. Karena tidak semua orang yang ingin membuka usaha bisa dengan modal sebesar itu. Tapi itu kan relatif.
saja. Nah, ini Mas Upik, saya ingin meminta apa namanya saran dari Mas Upik. Mungkin banyak di Bola Mondo Selatan ini anak-anak muda kita setelah lulus sekolah, mungkin SMK, SMA, kemudian setelah itu melanjutkan studi ke luar daerah, kuliah dan selesai. Nah, jiwa usahanya itu tidak ada, belum ada lah, bisa dikata belum ada. Mereka paling datang balik ke daerah, ya kalau bukan bahonor di dinas atau apa, itu kebanyakan yang terjadi. Tapi jarang sekali mereka ingin apa namanya pengen berwira swasta. Contoh membuka usaha kecil-kecilan seperti ini. Sekarang kan di era digitalisasi ini semua mudah, mau bikin usaha apa saja jadi. Nah, menurut Mas Upik bagaimana ini fenomena yang ada ini di Bola Mondo Selatan ini sebagai pemilik salah satu usaha kedai kopi? Kalau saya sih tidak bisa menilai ya, tapi kalau untuk menanggapi dari pertanyaan Bang Andi, barangkali kalau untuk teman-teman yang ingin buka usaha, usaha apa dulu kan yang ingin dia buka? Dia punya basic untuk usaha atau tidak, yang paling terpenting ya modal ya. Modal. Jadi harus melihat juga jenis usaha itu ya. Jenis usaha. Karena tidak mungkin kita menjalankan satu usaha tanpa kemampuan. Seperti itu. Berarti kembali ke ilmu lagi. Iya, harus mempelajari dulu betul. Iya. Jangan hanya ujuk-ujuk ada walaupun modal besar tiba-tiba buka akhirnya tutup. Iya. Nah, itu jadi juga kekecewaan itu. Kalau kita pikirkan kalau mau buka usaha kan kalau kita serius, kan, harus serius. Total. Totalitas. Ya, harus betul-betul matang persiapan. Oke. Nah, apa harapan terhadap pemerintah? Ini Mas Upik, saya dalam hal apa? Dalam hal usaha ini, pengembangan mungkin sampai sejauh ini ada harapan kan dari sebagai salah satu pemilik kedai? Iya, kebetulan di Bolsel ini kita rata-rata memang yang buka usaha kedai kopi itu hampir rata-rata itu kita ekonomi menengah ke bawah. Menengah ke bawah ya, oke. Barangkali kalau kita bicara untuk perhatian dari pemerintah, barangkali kebanyakan dari kita barangkali membutuhkan bantuan. Iya. Berupa khusus untuk UMKM, usaha UMKM itu ya pasti kita butuh peralatan ya, peralatan. Tidak harus melulu harus uang tunai. Tidak ya. Ya, betul. Kalau persoalan uang barangkali kita bisa cari. Ya. Kalau kita punya mudah-mudahan didengar oleh Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini serta dinas terkait. Jadi itu ya peralatan equipment untuk peralatan kopi ya. Iya. Okay. Karena memang saya perhatikan di kebanyakan kami di usaha-usaha kedai kopi ya memang betul rata-rata kendalanya itu. Iya, kendalanya. Itu apabila sudah sudah menggunakan kopi yang pakai mesin ya. Iya. Kalau kopi-kopi yang instan kan banyak. Kalau instan kita warung betul itu banyak. Iya, tapi kan kalau kita menggunakan bersertifikasi kayak Mas Upik ini itu luar biasa ya. Kita butuh barangkali ya seperti yang kebanyakan digunakan itu kan rata-rata ini sih dari pendapat dari teman-teman barista juga. Ya. Kalau memang itu memang betul, kalau memang kita membutuhkan alat-alat otomatis. Alat-alat otomatis ya. Untuk mengimbangi memang produk-produk kopi yang kita gunakan. Oke. Itu harapannya Mas Upik. Insya Allah bisa didengar oleh pemerintah. Iya. Kalau memang itu untuk masyarakat, kenapa tidak? Why not? Untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Nanti juga akan coba kami sampaikan juga. Mudah-mudahan ini bisa didengar. Nah, closing statement Mas Upik dari perbincangan kita pada sore hari ini sebagai penutup. Iya. Silakan Mas Upik. Iya, untuk dari saya. Mudah-mudahan saya dan teman-teman pelaku UMKM khususnya kedai kopi kami masih bisa tetap bertahan di keadaan pandemi ini. Amin. Harus bertahan, tetap semangat. Iya. Barangkali itu saya sebagai penutupnya. Oke, luar biasa. Ya, sahabat podcast Suara NATO, itulah tadi perbincangan saya dengan Mas Upik atau Bung Jufri Pakia
Beliau adalah salah satu pemilik kedai kopi yang berada di ibu kota, tepatnya di Desa Popodo. Alhamdulillah itu bisa berbagi dengan kami, sharing bagaimana beliau membangun usaha. Saya terkejut dari seorang pelaut menjadi pemilik kedai. Itu luar biasa. Saya sebagai penutup akan memberi quotes atau kata-kata bijak di sesi kali ini, di mana sebagai inspiring, beliau adalah seorang pengusaha sukses almarhum, yaitu Bapak Bob Sadino. Beliau mengatakan bahwa membuka usaha sendiri tidak butuh latar belakang ijazah dan pendidikan. Apa yang Anda butuhkan adalah niat dan kemauan untuk memulai. Saya Andrika Hasan undur diri bersama Mas Upik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.